apa namanya? Apa tuh? Interaksi sosial adalah mengisi lagi. Fotosintesis adalah isi lagi. Hadis supaya patuh pada orang tua bunyinya ini isi lagi. Kita terus mengisi, padahal menurut Ki Hajar mendidik itu bukan mengisi, tapi menuntun. Jadi jangan GR Bapak Ibu. Anak kita itu bisa bicara, bisa berjalan itu bukan karena kita. Dasarnya anak sudah bisa berjalan. Potensinya sudah bisa berjalan. Jadi dia itu bisa berjalan sendiri. Itu memang dasarnya dari sananya begitu. Dari Gusti Allahnya sudah kasih potensi, anak itu pasti berjalan, pasti bicara, pasti bisa begitu. Hanya saja itu masih potensi. Kalau nggak dituntun nggak bisa Pak, harus dituntun. Makanya tugas kita menuntun. Itu tugas kita itu menuntun, bukan mengisi. Emangnya kalau masih ajaran untuk berjalan ke anak, nah kaki kanan dulu nak. Kaki kanannya yang ini ya, nah begitu nggak? Enggak toh? Kita tuntun kan? Kita tuntun pelan-pelan. Berlakulah seperti itu juga di sekolah. Tuntun, bukan mengisi. Bukan mengisi. Nah, seperti apa praktek pembelajaran menuntun? Mudah-mudahan nanti di sesi 2 Mas pada penasaran. Jadi sesi 2 prakteknya pada penasaran. Jadi, bobong tidak ikut bobong. Percayalah kalau ada sesuatu yang jelek pada diri anak, itu adalah kita. Percaya, itu adalah kita. Jadi daripada ceramah ke anak, kita yang berubah. Maka metodenya Ki Hajar ingatkan suruh tulodo, seperti Gandhi. Wah, kalau mau ngomong jangan makan gula ya puasa gula. Kalau mau ngomong, nah rajin baca, ya baca dong. Baca nggak? Nah, kamu belajar dong gurunya. Nah, jangan telat ya, jangan telat gurunya. Gitu. Nah, sekarang mau jadi guru yang ditungguin atau yang mau nungguin? Harus berani legowo nungguin. Itu sesuatu yang berusaha. Itu sesuatu yang kecil tapi dampaknya sangat besar. Saya sudah membuktikan itu. Bertahun-tahun saya ngajar, saya menyisihkan 5 menit sebelum bel, saya di depan itu seperti satpam bank. Silakan nak, kamu mau kursinya yang mana? Silakan. Dari rumah sehat nak, udah nyaman belajar. Jadi 5 menit ada di depan itu. Berubah. Dan itu dikenang sepanjang umur, sepanjang hayat. Tadi saya bilang, Pak Yusran kenal Gus Hedi ya. Itu saya ingat sepanjang umur saya. Pak Hosiin saya ingat dulu ngajarnya sangat lucu sekali. Nenteng-nenteng tape recorder. Sampai kata-katanya saya masih ingat sampai sekarang. Jadi tape-nya diputar, jombrol, kayak gitu. Saya ingat kata-katanya sampai sekarang. Jadi begitu. Jadilah pembelajaran supaya dikenang umur ini. Caranya terus diskusi, terus saling belajar, terus mencari. Tugas kita itu mencari, menuntun. 3 tahun Bapak Ibu. Kalau ada teman, tapi saya sudah mau berubah, guru yang lain belum. Upayakan komunikasi Pak. Upayakan. Ciptakan dong. Ciptakan sistem. Ciptakan kebersamaan. Kalau Anda merasa sudah, yang lain belum, lalu nggak ada upaya untuk menemukan itu, ya sulit juga, sangat sulit. Yang muda-muda, Pak Judi, berat loh jadi guru. Masih boleh memilih untuk out, tidak memilih. Kok tahu Pak? Tanggung jawabnya besar, ngurusin manusia. Kalau ngurusin mesin kan salah ganti gitu. Jadi kalau ngurusin manusia gimana? Salah didik kita yang salah. Hari ini apa kelemahan mendasar pendidikan kita? Pengerti kurikulum. Apa lagi? Apa tantangan paling mendasar pendidikan kita? Ada yang tahu nggak? Sarprasnya. Apa lagi? Tunjangannya. Oke. Tantangan yang terbesar, yang paling mendasar hari ini Bapak Ibu, kita
kita sudah yang terdeteksi secara ilmiah ya. Jangan-jangan sebelumnya itu sudah hampir 20 tahun prestasi anak kita dalam membaca itu selalu 10 besar di bawah. Kalau jenengan nggak percaya silahkan cek di PISA, Program Internasional Student Assessment PISA. Silahkan dicek. Di Kemdikbud juga mengeluarkan aksi asesmen kompeten apa ya? Asesmen apa itu anak Indonesia gitu. Sekarang madrasah punya AKMI yang MI. Terus apa kalau MTS itu apa namanya? Dan selalu mengkonfirmasi hari ini yang problem yang paling mendasar adalah anak-anak kita itu nggak tahu apa yang dibaca. Jadi dia bisa membaca BU, KU, buku, tapi ketika sudah menjadi kalimat dia nggak tahu artinya apa. Itu penelitiannya ilmiah, diakui seluruh dunia, dilakukan oleh PISA. Jadi satu paragraf. Jadi kalau Bapak Ibu anak-anaknya sulit mengerjakan soal cerita, memang faktanya begitu. Dia nggak mengerti apa isi paragraf. Jadi dia hanya mampu membaca teknis, tapi nggak mampu membaca fungsional. Dan itu dialami sejak kapan? Sejak saya. PISA itu dilakukan tahun 2000. Waktu itu saya masih MTS. Jadi saya termasuk zaman itu. PISA dilakukan sejak tahun 2000 sampai tahun 2020. Selama 20 tahun kita selalu berada di 10 besar paling bawah. Gitu. Nah, tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawab kita, tanggung jawab saya. Maka gara-gara dendam, gara-gara saya nggak bisa baca, saya membaca Bapak Ibu. Makanya saya menulis buku ya, Pak Ibu. Saya dendam, saya menulis buku supaya saya nggak bodoh seperti saya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu saya bodoh karena saya nggak membaca dan saya nggak mengerti apa yang saya baca. Saya tobat setelah mengerti bahwa kendala terbesar adalah membaca. Makanya saya menulis buku. Saya menulis buku supaya saya membuktikan kalau sebenarnya kalau kita mau belajar selalu bisa. Jadi saya menulis buku inspirasinya dari teman-teman di sekolah gitu. Saya menulis buku judulnya Sekolah yang Menumbuhkan. Sekolah yang Menumbuhkan itu bercerita tentang bahwa anak-anak itu ibarat tumbuhan. Ada yang kedelai, ada yang padi, ada yang jagung, ada yang mangga, ada yang alpukat. Nah, mereka ada di satu kelas, lalu kita memberi pupuknya sama, betul nggak? Ya kan? Pupuknya sama semua, sama. Airnya sama semua. Yang butuh air banyak, dia moncer. Yang butuh air sedikit, busuk, kering mati. Yang butuh pupuk banyak, dia moncer. Yang hanya butuh sedikit, tapi dia kita kasih banyak, busuk pasti mati. Itu kondisinya. Jadi pendidikan sekarang itu metodenya individual. Klasikal perlu, tapi pendekatannya selalu individual. Tanya, dialog. Barangkali dialog bisa membuka jalan. Dialog dengan anak-anak. Nah, apa yang bisa Bapak bantu? Yang menyebabkan kamu gak berangkat, kamu terlambat itu apa? Apa yang menyebabkan itu semua? Bantu, cari, pasti ada sumbernya. Gak mungkin ada. Saya ingin bercerita satu aja untuk penutup. Saya punya murid namanya Kakia. Nah, ini mungkin kasusnya sama. Tidur mulu. Sama Pak. Habis cuci muka, kembali lagi ke kelas, tidur lagi. Sama persis. Tidur lagi. Saya wali kelasnya seperti Bu Nur tadi. Saya dibully sama teman-teman yang lain, Pak Dofir. Ini Katia gimana, mau diapain? Oke, beri saya waktu 2 minggu. Kalau saya nggak menemukan cara, silakan deh. Kita mau ngapain lo Katia? 2 minggu saya dialog dengan Katia. Katia, kalau kamu lagi belajar, yang menyebabkan kamu tidur itu apa? Ya saya malas, saya nggak suka kalau guru menjelaskan itu, ya memang bikin saya ngantuk. Lah, tapi kan guru di sini jarang menjelaskan, selalu praktek. Ya saya juga malas, saya nggak suka praktek. Oke, apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Jangan usik saya, jangan biarkan saya menjadi diri saya sendiri. Nanti saya mulai
nulis. Stop di situ. Sekarang tugas kamu, kalau saya ngajar, kamu notulennya, tapi notulennya jangan dicatat pelajarannya. Ibarat saya adalah video, kamu mau nulis pelajarannya, mau dibikin cerita, mau apa saja terserah, bebas. Begitu juga guru yang lain. Kalau guru yang lain, kamu anteng nulis, ceritain. Video yang ada di depan kamu itu dibikin cerita boleh, diapa-apain boleh, terserah, bebas. Saya komunikasikan dengan guru-guru yang lain. Bapak Ibu, Katia, tolong jangan diusik. Lalu, Bapak Ibu mohon ikhlas, jangan ngeluh kalau Katia tidur. Kalau Bapak Ibu ngeluh, mukanya kelihatan sama Katia. Jadi kalau Katia tidur, kan kita kadang-kadang marah ya. Marahnya itu kelihatan sama Katia. Dan ketika kita marah kelihatan sama Katia, tambah ngantuk. Jadi Katia itu minta jangan diusik. Termasuk jangan di ini tambah ngantuk saya Pak. Oke Katia, sepakat. Guru-guru yang lain saya ajak bicara. Oke sepakat, kita ikhlas Katia mau ngapain. Yang penting nulis. Tahu nggak? Lulus dua novel terbit dan novelnya bicara tentang pembelajaran. 2 novel terbit. Gak tidur lagi.